Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS. Sesuai dengan janji Ibu di pertemuan kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Bab ini Ibu bagi menjadi dua part ya, part 1 dan part 2. Asik. Jadi hari ini kita pakai yang part 1 dulu. Oke anak-anakku sekalian, tanpa basa-basi kita mulai aja langsung ke materinya. Check this out. Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan sebuah akhir dari penderitaan, melainkan sebuah babak baru yang harus ditempuh oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena yang kita ketahui bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia tidak serta-merta kita bebas dari yang namanya penjajah. Kita tahu bahwa Nika datang ke Indonesia untuk merebut kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang nggak pengen sih berkuasa kembali di Indonesia ketika Belanda defisit keuangan gara-gara VOC, kemudian menjajah Indonesia, terus menanamkan yang namanya kultur stelsel, dan akhirnya negara Belanda sendiri kas keuangannya terisi kembali. Itu membuat Belanda sangat amat nikmat untuk menjajah Indonesia. Jadi siapa yang nggak senang gitu ya dalam menjajah Indonesia, karena keuangan mereka kembali normal. Tapi ya buat Indonesia itu sangat amat menderita karena kita harus yang namanya kerja rodi. Oke, ketika Nika ke Indonesia, tentu saja masyarakat Indonesia sangat amat menolak kedatangan Nika. Kenapa? Karena kita sudah menjadi negara yang berdaulat. Ya enggak guys? Nah, maka dari itu banyak sekali perlawanan-perlawanan yang kita lakukan. Ada perlawanan secara fisik dan juga perlawanan secara diplomasi. Mungkin kalian sudah bahas di kelas 11 Sejarah Indonesia. Ibu nggak akan membahas, tapi hanya sedikit menyebutkan saja apa saja sih perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Oke, yang pertama dari perlawanan secara fisik, yaitu adanya pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Puputan Margarana, pertempuran Merah Putih di Manado. Itu merupakan bentuk perlawanan secara fisik oleh rakyat Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia. Kemudian dari secara diplomasi, ini ada beberapa perjanjian yang dilakukan antara pemerintahan Indonesia dengan Belanda. Yang pertama ada perundingan Linggarjati, yang kedua ada perundingan Renville, yang ketiga ada perundingan Rumroyan, dan pada akhirnya yaitu konferensi meja bundar. Itu merupakan upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Next, selanjutnya kita akan bahas mengenai respon dunia atau respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai yang kalian tahu di mata pelajaran PKN pasti sudah sering dibahas ya, apa saja syarat terbentuknya sebuah negara. Yang pertama adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan juga pengakuan dari negara lain. Tentu saja pengakuan dari negara lain ini penting karena tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan kerjasama antar negara tersebut. Nah, Indonesia sendiri berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di luar negeri. Negara mana saja yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama itu ada negara Mesir. Negara Mesir sendiri adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto melalui Sekjen Departemen Luar Negerinya, yaitu Kamil Abdurrahim Bey. Selain Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Indonesia sendiri itu datang ke Mesir untuk meminta bantuan dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa Indonesia menargetkan Mesir? Karena Mesir sendiri merupakan negara pengendali Liga Arab. Otomatis kita juga harus berpolitik guys. Kalau misalkan mau kita cari nih negara, kira-kira yang mana sih negara yang berpengaruh, kita coba jemput bola dulu ke mereka, kita coba bernegosiasi sama mereka gitu kan, baru nanti negara-negara lain kita bisa ngikutin. Nah,
Sebab Mesir kenapa mendukung kita? Karena alasannya yang pertama itu adanya kesamaan antara Mesir dan Indonesia dari segi kepercayaan. Karena masyarakat Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Seperti itu ya. Jadi sesama muslim harus saling membantu kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak sesama muslim, kita sesama manusia itu harus saling membantu. Tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, kita itu harus saling membantu karena di atas perbedaan pasti ada persamaan. Next guys, selain karena kita sesama muslim, ini yang menjadi Mesir mendukung negara Indonesia karena banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia yang sedang berkuliah di Mesir. Jadi kayak semacam simpati gitu ya sama Indonesia. Atau Indonesia juga sudah merdeka, ngapain sih harus kembali dijajah? Nggak dijajah sih, maksudnya harus kembali didatangi oleh musuh bebuyutannya. Selanjutnya, bagaimana proses Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari Mesir? Ini pertama karena pelajar-pelajar Indonesia ini yang aktif di sana untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi memberitahu kepada masyarakat di Mesir bahwa kami, masyarakat Indonesia ini, rakyat atau negara Indonesia ini sudah merdeka. Gitu. Jadi benar-benar ya, para mahasiswa atau pelajar Indonesia yang berada di luar negeri mempunyai andil penting. Sekarang kita introspeksi diri. Apakah kita sudah memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia? Belum? Mari mulai dari sekarang dengan cara belajar yang baik. Karena Indonesia punya misi yang namanya Indonesia Generasi Emas 2045. Dan itu siapa yang memegang? Kalian. Oke, next guys. Salah satu prosesnya itu peranannya mahasiswa Indonesia di Mesir, di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan lain-lain. Seperti itu. Selain itu pengiriman delegasi Indonesia, yaitu ada Bapak Suwandi, kemudian Sultan Syahrirnya datang sebagai Perdana Menteri, gitu kan. Insinyur Soekarno pun datang ke sana, gitu kan, sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, selanjutnya, bagaimana sih bentuk upaya Mesir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengakui kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri? Oke, Mesir itu ya bukan hanya pemerintahnya saja yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia, tapi sampai ke rakyat-rakyatnya pun ini mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ada sebuah organisasi yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimun atau yang disingkat dengan IM. Organisasi IM ini memberikan kebebasan untuk para mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Mesir untuk menuliskan informasi mengenai kemerdekaan Indonesia dan kemudian diterbitkan di surat kabar atau koran-koran lokal di Mesir. Selain itu, mereka sendiri, masyarakat atau pelajar Indonesia sendiri ini diperbolehkan untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Lajnatud Difai'an Indonesia atau Panitia Komite Pembela Indonesia. Selain dibentuknya organisasi tersebut, para mahasiswa dan juga pemuda Mesir, jadi mahasiswa Mesirnya bukan mahasiswa Indonesianya, itu mendemo kedutaan besar Belanda di Kairo. Wow, subhanallah sekali ya. Oke, itu dia respon dari negara Mesir yang mendukung 100% kemerdekaan negara Republik Indonesia dan memperjuangkannya di Mesir. Yang kedua, ada negara dari Asia yang mendukung kita dan juga memperjuangkan kita di kancah internasional. Siapa dia? Negara manakah itu? Negara India. Sebab-sebab kenapa India ini mengakui kemerdekaan Indonesia karena yang pertama adanya kesamaan budaya. Kalau tadi Mesir adanya kesamaan keyakinan, kalau sekarang India adanya kesamaan budaya. Karena kita ini memiliki budaya yang sama dari masa Hindu-Buddha. Dan hubungan Indonesia dengan India ini sudah terjalin sangat amat jauh sekali sebelum masa penjajahan gitu. Kita ini udah punya kontak dengan India itu dari mungkin sekitar abad 1 Masehi gitu ya. Ketika masih zaman perdagangan tradisional gitu ya, terus kemudian kerajaan Hindu-Buddha itu kita udah kontak dengan India. Enggak dari itu India kayak udah ya CS babaturan gitu ya, udah juga babaturan lah ini. Intinya seperti itulah. Jadi akhirnya India pun mencoba untuk membantu Indonesia.
Terus ada juga Bersamaan Nasib karena sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa. Walaupun sebenarnya India itu sama Inggris, tapi kita juga pernah sama Inggris ya 3 tahun. Dan ada hubungan dekat antara para petinggi Indonesia dengan petinggi India. Ya, jadi karena ada chemistry kedekatan para petinggi kedua negara tersebut, akhirnya India membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Bukan memperjuangkan dalam artian belum merdeka ya, tapi maksudnya supaya diakui oleh dunia internasional, seperti itu. Oke, jadi bagaimana respon dari India dalam membantu Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dan juga mengakui kemerdekaan negara Indonesia? Awalnya gini sebenarnya ya guys. Jadi awalnya itu tahun 1946 India pernah dilanda yang namanya bencana kelaparan. Dan pada saat itu Indonesia, negara yang baru saja merdeka beberapa bulan, itu mencoba untuk membantu India. Ya, melalui Perdana Menteri Sultan Syahrir, Indonesia membantu India dengan memberikan 500.000 ton beras. Itu sebuah itu sebuah bentuk pertolongan kita. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang berpikir itu diplomatis dan mungkin di sejarah pun berpikir diplomatis, tapi menurut ibu pribadi selain itu ya misi diplomatis ya atau misi politik sendiri, tapi di sini ada bentuk bahwa Indonesia ini walaupun kita negara yang sedang kesulitan pun berusaha untuk membantu negara lain. Ya gitu ya, itu sebuah sebuah pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmahnya. Sesusah apapun kita, kalau sekiranya kita masih bisa membantu, bantulah teman kita. Nah akhirnya apa? Akhirnya India tuh merasa tersentuh, merasa benar-benar berterima kasih karena Indonesia sangat amat care dengan India, memberikan 500.000 ton berasnya, dan India ini memberikan bahan pakaian dan juga obat-obatan untuk Indonesia. Tapi bukan hanya sekedar itu, India ini membalas kebaikan Indonesia berkali-kali lipat. Gak hanya dengan obat-obatan dan bahan pakaian, tapi India membantu Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Bagaimana sih proses pengakuannya? Yang pertama pasti kita jemput bola dulu, sama seperti Mesir gitu ya. Kita coba untuk datang ke India. Waktu itu Muhammad Hatta itu datang ke India dengan misi mau meminta tolong, meminta bantuan untuk memberikan bantuan senjata kepada Indonesia. Namun gagal. Kenapa gagal? Karena senjata India ditahan oleh Inggris. Jadi misi tersebut gagal. Akhirnya Hatta bertemu dengan Gandhi dan Nehru ini membicarakan bahwa bagaimana kalau kita bikin kayak semacam perwakilan negara di negara tersebut. Jadi ya istilahnya mungkin kayak kedutaan besar kali ya. Jadi kayak Indonesia bikin kedubes di India, India bikin kedubes di Indonesia. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat kedutaan besar, Indonesia membuat kedutaan besar di India, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian selain itu dibentuk sebuah organisasi atau lembaga yang namanya PPII. PPII itu sendiri adalah Persatuan Putra Indonesia di India. Jadi para pelajar Indonesia yang sedang ada di India ini diperbolehkan untuk membuat organisasi yang bernama PPII. Oke, itu usaha dari Indonesianya sendiri. Selain itu, usaha dari Indianya sendiri yaitu India membuat konferensi inter-Asia. Indonesia diundang oleh India untuk berada di forum tersebut. Dan India mendesak PBB untuk segera mengatasi permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Mengingat pasca perjanjian Renville itu meletuslah yang namanya agresi militer Belanda kedua, ya, yang dimana kota Yogyakarta itu diserang. Ya. Kemudian hasil dari konferensi inter-Asia ini yaitu yang pertama gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda, yang kedua yaitu pembebasan tawanan politik Republik Indonesia oleh Belanda dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI. Ya, karena UNCI ini dibentuk karena KTN itu gagal, dianggap gagal. Kenapa gagal? Karena meletus yang namanya agresi militer Belanda kedua. Jadi si KTN ini gagal dan kemudian PBB membuat UNCI. UNCI sendiri adalah United Nations Commission for Indonesia. Jadi memang ini sebuah badan atau organisasi khusus yang dibentuk PBB untuk Indonesia. Nah, itu ya bentuk
respon dari India, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Indonesia, memberikan bantuan obat-obatan dan juga bahan pakaian. Dan yang ketiga itu perjuangkan Indonesia di konferensi Inter-Asia. Oke, jadi untuk part 1 mungkin cukup sekian dulu. Jadi kita baru bahas 2 ya, respon dari Mesir dan juga respon dari India. Next, minggu depan kita akan bahas respon dari negara lainnya. Kira-kira siapa saja dan apa saja negaranya dan bagaimana respon mereka, kita akan bahas di pertemuan minggu depan. So, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa ya di like, di komen nanti di forum di Google Classroom, dan juga di subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.